Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'luma wa taqlima wa tasqura wa tazkira wa naf'al wa intifa'a wal ifadata wal istibadata wal sa'alat bila sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalatu khairi ibtiga wa zillahi wa marḍatihi wa qurbihi wa sawbihi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi Barik Sayyidina Muhammad wa alihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadama fi imillah salatan wa salaman daimaini bidangkalah wa ala alihi sumpah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat dan salam selalu kita aturkan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita, keluarga besar kita, Sulaim Ibrahim, seberapa syafaatnya dunia wa akhirat insyaallah amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan tentang seputar berbuka puasa, yaitu kita diperintahkan untuk apa? Sungguh-sungguh menyiapkan yang halal. Jadi ada kata-kata taukid. Sungguh-sungguh berbuka puasa memakai yang halal. Ya, ada taukid. Nah, sekarang kenapa kita diperintah untuk makan yang halal? Nah, ini yang harus kita jawab dengan berbagai dalil. Ya. Bentar. Halaman 84. Ya, mari kita membahas tentang kita diperintah untuk berbuka puasa sungguh-sungguh dengan makanan yang halal. Ya, nah, berarti apa? Dilarang makanan yang tidak halal yang dimakan. Nah, sekarang why? Kenapa? Ya seperti itu. Itu yang kita akan bahas di sini sekarang ya. 260. Ya. Di sini sebelum kita menjawab to the point, kenapa kita diperintah untuk makanan yang halal, maka kita sekarang melihat dulu berbagai macam dalil di kitab suci Al-Quran tentang posisi makanan halal tersebut. Seberapa pentingnya makanan yang halal yang masuk ke dalam perut kita, ya, baik makanan atau minuman dan sebagainya, ya. Maka kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu apa? Hudal linnas, ya, petunjuk bagi manusia. Petunjuk buat apa? Kalau yang dia mau selamat tentunya, ya. Kalau kita membaca Al-Quran, ternyata di situ ada rahasia yang sebenarnya kita mendapat faedah yang sudah luar biasa. Apa rahasianya? Salah satu di antaranya, Al-Quran tersebut ada mempunyai tartib. Tartib itu apa? Susunan. Susunan itu salah satu dua. Setelah A, B, C. Itu namanya tartib. Nah, di Quran tersebut juga ada tartib yang dimana tartib tersebut kalau disebut ini dulu, berarti ini dulu. Contoh di surat Az-Zariyat yang 56. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah sujud kepadaku. Yang disebutnya dulu jin dulu apa manusia? Berarti yang diciptakan oleh Allah baru manusia. Itu tertib namanya. Lalu berikutnya, surat Al-Isra 36. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati nanti diminta pertanggungjawaban. Yang disebutkan mana dulu? Pendengaran dulu, penglihatan dulu, baru
hati. Nah, kenapa? Ya, karena sesuai dengan urutan berfungsinya organ tubuh manusia. Organ tubuh manusia begitu dilahirkan, anak kita dilahirkan, maka organ fungsi pertama yang berfungsi telinga. Mata belum berfungsi. Buktinya apa? Begitu lahir langsung diajani tuh. Bisa dengar. Ya. Tapi orang bayi lahir nggak pernah dikasih mainan dulu, nggak tahu. Karena belum berfungsi. Nah, setelah beberapa masa, maka dikasih mainan baru bisa respon. Tetapi yang terakhir disebut apa? Fuad, hati. Berarti apa? Manusia tersebut begitu lahir, pertama telinganya mendengar, mata belum bisa sempurna, lalu setelah beberapa saat mata bisa membedakan mana merah, biru dan sebagainya, bisa merespon kalau dikasih makanan. Tapi hati belum berfungsi. Nah, berarti kalau hati belum bisa berfungsi, orang kalau nggak punya hati apa? Sakarep itu. Ya, orang kalau nggak punya hati kan sakarep itu. Hati tersebut mulai berfungsi nanti tamyiz. Tamyiz itu anak sudah mendekati umur 7 tahun. Tamyiz ini definisinya anak bisa makan sendiri, minum sendiri, sama istinja, bersih-bersih sendiri. Itu tamyiz. Nah, di bawah tamyiz itu masih belum punya perasaan. Nanti sempurnanya akal, balik. Balik ini ada tanda-tandanya, mimpi basah, wanita haid, ya, dan sebagainya, ya. Nah, berarti kalau anak yang belum tamyiz, anak 2 tahun, 3 tahun, perasaannya belum ada. Karena manusia kalau nggak punya perasaan, sakarepe dewe. Contoh, anak jenengan, coba ingat-ingat. Sudah istri jenengan sudah mandikan, sudah ngasih minyak telon, baru digendong tiba-tiba pipis, right? Ya, dia nggak tahu, ini ibunya sudah setengah mati nih nyuci. Yang nggak punya perasaan terserah tuh ya nggak? Anak jenengan umur 1 tahun, 2 tahun, baru main di ruang tamu, baru dipel, tiba-tiba di lantai. Itu terserah tuh. Paham ya? Jadi terserah. Ya, kenapa nggak punya perasaan? Coba misalnya kita punya anak-anak yang masih ke masjid, ya, begitu datang lari sana lari sini, nggak apa-apa karena memang dia belum punya perasaan kok. Sakarpe, ya enggak. Kadang-kadang apa tuh namanya melakukan hal-hal yang apa tuh namanya memang sewajarnya dilakukan karena anak tersebut tidak punya perasaan. Jadi kita sebagai orang yang sudah punya perasaan harusnya memaklumi karena memang dia belum perasaannya belum belum apa? Belum berfungsi. Ya, belum berfungsi terserah sudah. Namanya anak ya enggak? Berarti itu ada tertib. Paham ya? Kalau di ayat yang lain asarikotu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Yang disebut apa dulu? Laki-laki itu baru perempuan. Berarti apa? Sebagian besar pelaku pencurian itu laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki punya tenaga. Siapa yang kuat manjat gendeng? Laki-laki. Ya, yang misalnya dia kalau ngerampok, yang siapa yang paling banyak? Laki-laki, perempuan enggak. Karena sedang ngerampok dia larinya kuat. Kalau perempuan, ngerampok nggak bisa lari. Mesti ketangkep ya. Paham ya? Kalau perempuan itu nyurinya kan skala kecil. Ya ke supermarket, masukin sesuatu ke dalam sini. Ya skala kecil. Ya, yang paling banyak laki-laki. Azaniatu azani. Pezina perempuan dan pezina laki-laki. Yang disebut siapa dulu? Perempuan dulu. Berarti apa? Pemicu zina itu bukan laki-laki, perempuan. Pemicu. Kenapa? Karena dalam riwayat ya, perempuan ini kalau sudah keluar dari rumahnya, maka kalau dia lihat dari arah depan, maka syaitan akan berada di depannya untuk mengganggu orang yang melihat. Tapi kalau dilihat dari belakangnya, maka syaitan akan bertempat tinggal di punggungnya untuk menimbulkan syahwat orang lain. Sehingga karena tahu hal seton ini berada di depan dan di punggung, maka syariat Islam mewajibkan. Maka ulama berbeda pendapat ya. Yang namanya nutup aurat itu, wajah wanita itu kalau menurut Imam Syafi'i nggak boleh kelihatan. Supaya menutup jalan seton untuk manusia yang memandangnya terhindar dari syahwat. Sehingga kalau pakai baju, pinggulnya nggak boleh kelihatan. Jadi memakai baju yang menghilangkan lekuk tubuh. Nah, sehingga kalau dilihat arah belakang, laki-laki yang melihat tidak timbul syahwat. Seperti itu. Kalau sekarang kan tidak toh. Terus pakai baju ketat, celana panjang ketat dimasukin lagi. Nah, itu podoi. Itu menutup jalan syaitan. Nah, berarti apa? Intinya apa? Ada tertib. Nah, sekarang tertib ini kita baca juga dengan makanan halal. Di surat Al-Maidah 88. Wa kulu dan makanlah kamu semua. Nah, ini makanan dibahas di Quran. Mimma dari segala sesuatu rozaqakumullahu. Di mana sesuatu yang kita makan itu adalah
rezeki yang aku berikan. Jadi makanan minuman yang kita makan itu ada rezeki dari Allah. Tapi setelahnya diberikan halalan toiban. Yaitu makannya halal dan toib. Toib ini bagus. Wattaqullah. Dan bertakwalah kamu. Coba lihat. Dan bertakwalah kamu. Padahal wasiat takwa ini paling penting. Setiap khotbah Jumat mesti ada wasiat takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Tapi di Quran ini yang disebutkan apa dulu? Makan halal dulu, halal toib apa takwa dulu? Hah? Halal toib dulu, baru bertakwa. Berarti apa? Berarti apa? Kalau orang tidak makan halal dan toib, tidak mungkin bisa bertakwa. Paham? Kalau orang tidak makan halal toib, tidak mungkin bisa bertakwa. Omong kosong. Ini bukan kata saya, tapi Quran. Coba kita buktikan. Ya, kita buktikan. Sampai sini paham ya? Tertibnya itu apa? Halal toib, makanlah halal yang toib, baru takwa. Coba lihat. Ya, sekarang kita ambil nas-nasnya ya. Di sini sebutkan ya. Qaddama al-aqlu minal thayyibi alladhi huwa halalun ala amali shalih ihtimaman bih. Nah, coba lihat. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan seseorang makan yang halal dibandingkan dengan amal soleh dulu. Nah, ini keterangan hadisnya, keterangan seperti ini. Allah mendahulukan kita untuk makan yang halal dulu dibandingkan dengan amal soleh. Jadi sebelum amal soleh, makan yang halal dulu. Kenapa? Karena pentingnya makanan halal tersebut. Karena apa? Li'anna amala la yanfa'u wa la yurfa'u illa ma'aklil halal. Nah, karena kalau kita makan yang bukan halal, thayyib, kebalikannya halal, haram. Maka semua amal kita tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yaqbalullahu syai'an minat taati ila bi akli minat thayyibi. Dan sekali-kali Allah tidak akan menerima amal-amal soleh yang kita kerjakan kalau makanan kita ini tidak halal. Ya, tidak halal. Kenapa? Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah ini thayyib, baik, suci. La yaqbalu illa thayyiban. Dan Allah sekali-kali tidak menerima sesuatu yang tidak suci, tidak halal. Ya. Lalu ditulis di sini, ya. Ya. Lalu dilanjutkan di sini ya. Nah. Faya buat tabla inna min thayyiban la akimin tabit. Wa fil hadis innallaha thayyiban la yuhibbu badan. La yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amara mu'minina bima amara bil muslimin. Fa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqakum. Summa zakar ruhu at-thayyibu as-safi asfa'a akbar yumaddu biyaidi ilal musafi. Ya Rabbi amat amuhu aramun wasmarun haramun wal malbasu haramun wa ghadu ila haramun fa inni yustahabu lahu. Dan ada orang yang bajunya berdebu, dia mengangkat tangannya, ya Allah kabulkan doa saya dan sebagainya, maka Allah tetap tidak mengabul. Dia melakukan perjalanan jauh, badannya berdebu, mengangkat tangan, ya Allah, tetapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Yaitu makanannya haram, minumannya haram, bajunya dipakai haram. Lalu bagaimana Allah menerima doanya? Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah ini suci dan Allah hanya menerima yang suci. Seperti itu. Nah, dan makanan yang halal thayyib tersebut huwa asasun din. Fahuwa asasun ibadu wa ra'su kurubati. Apa? Makanan yang halal itu apa? Asasu ini apa? Pondasi. Nah, dan kepalanya ketaatan. Kalau kita bangun rumah, pondasi dulu apa tiang? Pondasi. Tiangnya agama apa? Salat. Tiang sama pondasi dulu mana? Tiang sama pondasi dulu mana? Pondasi. Berarti kalau ada orang sholat, tapi makanannya haram, sholatnya nggak diterima. Ya, itu dia. Jadi sebelum kita ibadah, maka kita diperintah makannya halal thayyib. Kenapa? Asasnya, dasarnya orang beribadah, yaitu apa? Yang halal.
Karena di sini disebutkan Allah ini suci. Allah tidak akan menerima sesuatu yang tidak suci. Nah, itu dia. Nah, berarti kalau ini dilanggar, orang tidak peduli karena tertibnya seperti itu ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi disimpulkan innal abda la yaksiful luqmatal harama fil jaufi ma yutakabbalu minhu arba'ina yaum. Sesungguhnya seorang abdi, kalau dia makan satu suap makan haram, maka amal-amal yang dikerjakan, baik fardu atau sunnah, tidak bakal diterima sampai 40 hari lamanya. Jadi kalau ada orang makan haram nih sekarang, maka 40 hari ke depan tidak diterima amalnya. Sholatnya nggak dicatat, zakatnya, zikirnya, macam-macam nggak dicatat. Karena dia masuk makanan haram. Sehingga asasnya bahwa Allah ini suci, Allah ini bersih, Allah ini zat yang baik. Tidak menerima kecuali yang suci, yang baik, dan yang indah seperti tadi. Itu konsekuensi pertama. Kalau kita puasa Ramadan, bukanya pakai yang haram, berarti apa? Nggak diterima. Maka di sini disebutkan judulnya, yaitu sungguh-sungguh membakan makannya yang halal. Itu seperti itu. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi hati-hati. Nah sekarang kita harus mendefinisikan apa sih barang yang haram tersebut. Barang haram ini bisa terjadi dari berbagai cara. Pertama, zatnya haram. Homer haram, babi haram, anjing haram. Ya, maka kalau kita punya uang halal, hari kerja kita sebulan halal, kerjanya halal, kita beli babi makan haram karena zatnya haram. Kedua, zatnya halal, tapi kita mendapatkan dengan cara haram, ya terjadi haram. Zatnya halal. Contoh, ada orang nyolong kotak masjid, kan haram. Lalu dia lapar, makan di warteg. Makannya tempe, sayur, dan sebagainya. Makanannya halal, tapi uangnya haram, jadi haram. Paham ya? Nah, seperti itu. Atau contoh-contoh waktu kita SMP, SMA, di sekolah. Di sekolah, makan apa? Makan tahu 5. Begitu hitungan, berapa tahunya? Loro. Nah, yang 3 itu jadi haram. Ya, ya pengalaman pribadi apa bukan kira-kira? Astagfirullah. Hah? Apalagi kalau makannya hasil pertalite. Oh, kita bahas lagi nih. Lagi in. Wah, berat sudah. Jadi haram. Paham ya? Paham ya? Atau akan menjadi haram kalau waktunya salah. Waktu salah bagaimana? Ramadan ini. Ya. Kita nggak punya uzur sudah. Ya, tiba-tiba karena malas keset kita makan di rumah, makan tempe loh. Kita belinya halal, tempenya halal, itu haram karena waktunya salah. Waktunya salah. Nah, paham ya? Nah, berarti konsekuensinya yang terbesar, yaitu orang kalau makan haram, maka ibadahnya tidak diterima sampai 40 hari. Bahkan di sini disebutkan ya, innalladzi yahujja bil mali harami la yaqbalullahu hajjahu. Fa ijala baik inda ihramihi yaqul lahu subhanahu taala la baik wala sadaik. Disebutkan ya. Ada orang yang pergi haji. Haji ini talbiyahnya apa toh? Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika ka labaik, ya enggak? Apa artinya? Labaik Allahumma labaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Labaik. Labaik itu apa sih? Gini loh. Kalau orang Jawa, bapaknya manggil, le, brenele. Maka orang tersebut jawabnya apa anaknya? Labaik. Nah, kalau bahasa orang Arab, labaik ya abi, labaik ya umi. Aku datang memenuhi panggilanmu ya bapak, aku memenuhi panggilanmu ya ibu. Kalau orang Jawa apa? Dalam. Ya, dalam. Nah, seperti itu ya. Itu kalau anak-anak dulu, kalau sekarang enggak, sudah hilang sudah. Lek ngene, opo Pak? Mau gimana jawabannya sudah. Astagfirullah ya. Oh sih. Seperti itu. Nah, berarti kalau orang talbiyah itu apa? Labaik Allahumma labaik. Berarti apa? Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Berarti orang umroh atau haji itu yang manggil siapa? Yang manggil siapa? Allah. Nah, tapi di sini sebutkan ada orang haji. Dia tersebut sangunya haram, mau berangkatnya pakai uang haram. Ya, biayanya haram. Ya, ya istilahnya haji inilah. Haji nunut atau apa yang kelebihan anggaran yang jatahnya masyarakat diambil, istilahnya kayak gitu ya. Di sosol-sosol kayak. Ya. Ya, kalau dinasnya resmi nggak apa-apa, tapi ini kelebihan dinas dipakai buat keluarganya lah istilahnya. Yang mesti jatah buat masyarakat akhirnya buat keluarganya, ya. Maka
Ada orang yang bertalbiyah, tapi waktu haji apa? Dia pakai biayanya haram. Maka waktu dia talbiyah, maka Allah menjawabnya lala baik la sadaik. Yaitu apa? Ya Allah, aku datang mengambil menjawab panggilanmu ya. Allah jawabnya lala baik la sadaik. Aku orang manggil gue. Orang no keselamatan gue. Jadi ulama mengatakan kalau orang haji pakai biaya haram, maka dia bukan haji, plesir. Karena tidak dapat daripada keutamaan haji tersebut. Jadi hati-hati. Ya. Nah, masih banyak riwayat-riwayat lain. Coba salah satu di antaranya ya. An Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma qala lau solaitum hatta takunu kal janaya wasumtu hatta takunu kal autar lam yaqullahu dzalika minkum ila biwaroin hajizin. Ada seorang yang sangat apa namanya? Sholatnya sangat banyak. Sehingga saking banyaknya sholatnya badannya bungkuk, banyak ruku. Banyak banget nih. Ada orang yang banyak puasa. Sehingga saking banyak puasanya perutnya ini kecil seperti senar. Jadi sangat tipis. Tapi dia ini nggak peduli makan haram. Maka sholatnya nggak diterima, puasanya nggak diterima. Seperti itu namanya. Lalu kita lihat lagi ya. Lihat kali. Dalam riwayat disebutkan waria marfu'an ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istaro sauban bi asrati darahima wa fiha dirhamun min haramin lam yataqabbalillahu lahu salatan madama alai sayun minhu. Ada seseorang yang beli baju untuk sholat 10 harganya 10 dinar. Dirham, 10 dirham. Tetapi dari 10 dirham itu ada 1 dirham barang yang haram. Ya, 9-nya halal haram. Maka selama baju tersebut dipakai untuk sholat, sholatnya tetap tidak diterima. Karena ada yang sedikit, yang haram. Jadi berat. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah ini suci, hanya menerima yang suci. Saya pertegas kembali riwayat hadisnya. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, layak siful lukmatul harama fil jaufihi ma yutaqabbalu minhu arba'ina yauman. Seseorang hamba kalau dia memakan sesuap dari haram, ya, maka amalnya tidak diterima oleh Allah, baik fardu atau sunnah selama 40 hari. Bas. Seperti itu. Jadi makan barang haram itu, makan barang halal merupakan kewajiban. Dan ini apa? Asas. Asas itu apa tadi? Dasarnya. Ya, rumah punya pondasi, punya dasar, punya tiang. Sebelum ada tiang, mesti pondasinya harus bagus dulu. Kalau tidak, hancur rumah tersebut. Apa dasarnya agama? Makan halal. Apa tiangnya agama? Sholat. Berarti kalau sholat makannya haram, sholatnya hancur. Dan semuanya ikut hancur. Padahal sholat adalah ibadah yang utama. Semuanya hancur. Lalu berikutnya, apa resiko? Resiko dari orang yang makan barang haram. Resikonya yaitu hisapnya berat. Hisapnya berat. Ya, ini ada satu kisah ya, terjadi pada Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa itu apa sih? Nabi Allah Isa ini punya mukjizat. Mukjizatnya apa? Salah satu di antaranya Nabi Isa kalau bersama muridnya kaum Hawariyin, ya jalan, itu kalau lagi lapar, ya nggak bawa bekal, ada kijang lewat dipanggil sini sini sini. Lalu kijangnya nurut, dipotong, dibakar, dimakan, setelah jadi tulang belulang atas izin Allah tulangnya ditiup jadi kijang lagi. Itu salah satu mukjizatnya. Nah, salah satu mukjizat Nabi Allah Musa yaitu apa? Bisa membangkitkan atas izin Allah orang yang dikubur. Salah satu riwayat tersebut Nabi Allah Isa waktu jalan di perkuburan berhenti. Alah, murid-muridnya ngapain kau berhenti? Saya kepingin bangunkan orang yang kubur ini. Mau saya tanya, apakah dia dapat nikmat kubur atau sisa kubur? Kalau dapat nikmat kubur, mau tanya, apa amalnya sehingga kita bisa contoh. Kalau dari siksa kubur, naudzubillah min dzalik, apa dosanya sehingga kita hindarkan. Lalu atas izin Allah dibangunkan. Setelah dibangunkan, maka mayat itu berkata, halaza ya Musa, apakah ini adalah hari kiamat? Bukan. Saya Nabi Allah Isa. Atas izin Allah saya bangkitkan kamu agar kamu cerita apa yang terjadi. Lalu dia cerita, sebenarnya ya Nabi Allah Isa, saya ini orang yang sudah dikubur 70 tahun. Saya ini mayoritas amal saya baik semua. Tapi saya tidak mendapatkan kenikmatan dari amal baik tersebut. Justru saya dicela, saya disiksa gara-gara saya punya satu kesalahan. Cuma satu. Sehingga selama 70 tahun ini saya disiksa. Walaupun amal baik yang saya ini tidak berguna sudah. Lalu Nabi bisa, apa kesalahanmu tersebut? Cerita sudah.
Saya ini semasa hidupnya ini kerjanya jual jasa di pasar. Kalau ada orang bawa barang pulang, saya ini jadi kuli pengangkutnya. Bahasa Indonesia sekarang apa nih? Kuli panggul. Waktu itu ada orang yang beli kayu bakar, minta saya untuk bantu. Saya angkatkan sampai rumahnya, saya tunggu untuk minta bayaran. Orangnya belum datang. Waktu saya nunggu tersebut, ternyata di sela-sela gigi saya ada sisa makanan, mengganggu. Saya mencari untuk saya hilangkan, nggak ada. Saya lihat, oh saya kan bayar kayu bakar. Di situ saya melihat ada duri satu dari kayu tersebut, saya potong. Saya bersihkan gigi saya, lega sudah. Setelah itu datang, saya dapat bayaran, saya pulang. Di tengah perjalanan, malaikat Israel jemput saya mati. Begitu saya mati, ternyata sudah dikubur, saya disiksa dan sebagainya. Kenapa? Amal saya tidak berguna. Kenapa? Karena saya ngambil satu duri tanpa izin dari orang yang milik. Coba, satu duri ini kalau dikurskan rupiah berapa kira-kira? Tidak ada artinya. Sehingga satu duri tersebut menyebabkan ini dia mengambil hak orang lain. Jadi haram. Haram. Sehingga amal saya yang 70 tahun, selama 70 tahun tidak berguna, saya dicela, disiksa. Coba lihat. Ini kalau satu duri, bagaimana kalau ngembat sembako 50 miliar kira-kira? Wah, kalau pertama jangan dibahas lagi sudah. Ini triliunan, bukan miliaran. Tapi ya. Nah, lalu bagaimana Nabi Isa? Kalau seandainya kamu mau mendapat makmur, saya lagi nunggu orang tersebut mati. Untuk apa? Saya akan datangi, saya minta ridhonya. Kalau saya dapat ridho dari orang tersebut, maka terbebaslah saya. Berarti apa? Orang yang mengambil haknya orang lain, maka kalau dia mau mendapatkan kenikmatan kubur, harus didapat ridho. Itu satu orang pun akan mencegah dia dapat kenikmatan kubur. Bagaimana kalau yang diambil haknya 200 juta orang? Ya itu tadi kalau kita balik kalau ke Pertalite, ke Pertamax tadi. Jadi kan pernah beli Pertamax nggak kira-kira 5 tahun terakhir? Pernah toh? Pernah toh? Nah, berarti nanti jenengan nunggu-nunggu orang yang datang. Pak, minta maaf ya Pak. Dulu saya pernah ya jual Pertamax rasa Pertalite Pak. Nah, itu dia. Satu-satu nanti dicari 200 juta orang itu. Sanggup nggak kira-kira? Nah, sehingga kalau jenengan ikhlas, ya jenengan maafkan sudah. Nek ikhlas, ya tapi terserah jenengan sudah. Mau ikhlas enggaknya terserah jenengan sudah. Ya, seperti itu dia ya. Ya tentu kalau jenengan mengikhlaskan dapat pahala ya. Itu kalau jenengan gelem, kalau enggak wallahu alam sudah ya. Jadi bahaya, hisabnya sangat berat. Ya, hisabnya sangat berat. Lalu berikutnya, apa sih konsekuensi barang haram yang dimakan? Yaitu halaman 257. Nomor 1. Ya. Ya. Yang ketiga, yang pertama amal ibadah tidak diterima. Yang kedua, itu apa? Hisabnya berat. Yang tiga, konsekuensi barang haram masuk. Man akala halala atau ajawin san aba, wa man akala haraman asal jawin san aba. Barang siapa yang makan barang halal, yang tadi, mau ndak mau, suka nggak suka, tubuh gampang taat. Tapi barang siapa yang makan barang haram, mau ndak mau, suka ndak suka, sulit untuk taat. Sulit. Nah sekarang kenapa? Sekarang kenapa? Orang kalau makan barang halal, mau nggak mau taatnya gampang. Tapi kalau makan haram, mau nggak mau sulit untuk taat. Sekarang kenapa? Coba kita pakai dalilnya akli, dari akal. Ya, kita beli motor 3, baru showroomnya sama, merek sama. Lalu kita eksperimen. Zaman lagi sulit ini saya mau ngirit. Motor yang pertama saya pakai bahan bakarnya air murni. Yang kedua saya eksperimen air 50%, bensin 50%. Yang ketiga saya nurut pabrik lah, bensin murni sudah. Ya, coba kita lihat apa hasilnya. Kalau yang makan yang pakai air jalan nggak kira-kira? Nggak mungkin. Tapi kalau dicampur bagaimana? Berbet toh? Berbet. Kalau yang murni bensin bagaimana? Wah, langsung jalan. Lah kenapa? Karena pabriknya mensyariatkan bahan bakarnya kudu bensin murni. Ya enggak? Nah, kita ini pabriknya siapa? Allah. Allah ini mensyariatkan bahan bakar itu apa yang tadi? Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullah. Makanlah kamu dari segala sesuatu yang aku rezekikan dari barang yang halal dan thayyib.
dan bertakwalah kamu kepada aku. Berarti bahan bakar kita apa? Halal toh? Oh iya. Berarti kalau ada orang yang makan halal toyib, mau nggak mau, suka nggak suka, taatnya gampang. Tapi kalau ada orang kadang-kadang halal, kadang-kadang haram, maka apa? Kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang ora. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang nggak. Kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Tapi kalau makannya haram terus, ya nggak bakal taat sudah. Karena bahan bakarnya salah. Nah itu deh. Ini ada satu cerita nyata. Cerita nyata. Ada satu orang santri. Ini jadi lurah pondok. Lurah pondok ini lama banget lah. Nggak lulus-lulus istilahnya lah. Ya, lurah pondok ini biasanya apa? Tugasnya suruh bangunin santri bangun untuk sholat subuh. Apunten nggih, bangunin santri sholat subuh ini bukan gampang, wangil. Wangil. Ya, karena angel bukan karena males, karena murojaah. Biar santri ini ada punya kebiasaan makan malamnya malam. Makan di atas jam 8, jam 9. Setelah itu nggak boleh langsung tidur, murojaah. Murojaah ini ngulang pelajaran, biasanya sampai jam 11 malam, setengah 12. Lalu tidur jam 3 suruh bangun. Jadi tidurnya praktis cuma 3 jam. Jadi kalau banguninnya susah, jadi ada petugas untuk bangunin. Banguninnya wangel pol. Apalagi bangunin konco dewe, sudah dianggap, kecuali yang bangun kiainya. Nah, tapi kan kiainya nggak mungkin bangunin setiap hari. Nah, satu saat ada lurah pondok, biasa terbiasa bangun 1 jam sebelum subuh bangun. Tapi suatu hari 3 hari berturut-turut nggak bisa bangun kecuali ajan subuh. Dia lapor, Pak Yai, saya punya ini, soalnya masalah. Kenapa? Saya sudah tahunan bangun tanpa alarm 1 jam sebelum subuh bangun. Tapi akhir ini 3 hari saya nggak bisa bangun kecuali ajan subuh. Kenapa ini? Maksiat apa yang saya lakukan? Lalu Pak Yainya jawabnya, Pak, ingat-ingat kejadian 3 hari sebelumnya kamu makan di mana? Itu. Tanya makan. Dia ingat-ingat. Oh iya. Terakhir saya makan ada warung sate baru, saya makan di sana rame, enak, murah. Lalu diselidiki bahan bakarnya, ternyata ayamnya ini wis gede-gede, murah, enak. Ayamnya ayam tiren. Tiren itu apa? Oke. Ngenten-ngenten deh. Saya punya teman, dia jadi supir pengangkut ayam dari pabriknya di Sukorejo ke pasar-pasar Magelang. Saya tanya, ngapunten, jenengan ngangkut L sape, L300, itu satu L sape berapa? Ya kurang lebih bisa sekitar 300-400 ayam lah. Kira-kira dari Sukorejo itu, pabrik Sukorejo, sampai Magelang ada yang mati nggak tengah jalan? Ayam horen. Ya ada. Ayam gitu kan nggak tahan lama, tuh ada. Lalu kalau yang mati ini dibuang apa di mana? Rebutan Pak Mati. Jadi orang itu beli. Jadi misalnya yang hidup 25.000, yang mati paling 7.000, 5.000. Apakah buat makan lele? Buat makan apa kira-kira? Ya, buat campuran. Walau alam, mungkin campurannya apa kurang alam. Ya, jadi ternyata apa? Santri tersebut makan barang pakai uangnya halal, tapi bangkai kan haram. Itu pun berpengaruh. Dia tidak tahu, tapi berpengaruh. Contoh, kita punya motor, kok jadi makan bakarnya lagi lah. Wes bukan pertalite atau pertama ya. Kita punya motor, ya. Kita ngisi di sepeda motor, ternyata tukang bensinnya nakal. Yaitu dicampur sama minyak tanah atau dicampur sama air. Kita nggak tahu, pengaruh nggak kira-kira? Pengaruh. Ya, sehingga ulama akhir zaman ini mengatakan ketaatan manusia akhir zaman tidak bisa seperti orang-orang dulu. Orang dulu Imam Syafi'i, kalau setiap hari 2 Ramadan khatam Quran 1 hari 1 kali. Di Ramadan 2 kali. Siang sekali, malam sholat tarawih khatam Quran. Orang sekarang nggak bisa. Kenapa? Memang kita sudah berusaha menghindarkan haram. Tapi kita tetap kena debunya haram. Nah itu masalahnya. Yang kita tidak tahu ternyata di situ ada uang haram. Kenapa? Dari nakalnya pedagang, dari nakalnya produsen, yang membuat sesuatu tersebut menjadi haram. Contoh-contoh lah, dulu kan pernah toh ada kejadian makanan-makanan tersebut supaya enak ternyata dikasih bumbunya babi. Ya, es krim gelato atau apa dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak tahu. Ya, buat kita tidak berdosa, tapi menyebabkan kita sulit taat sekarang. Kenapa? Karena makanan kita sudah tercampur dari barang-barang yang haram. Nah, itu. Paham sampai sini? Berarti apa? Jadi sulit sekali.
Jadi barang halal ini adalah asas dasar. Sehingga Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau kita mau zaman sekarang loh ya, zaman sekarang mau dapat halal murni itu bisa didapatkan dari cara apa? Yaitu kita berenang ke laut tanpa pakai baju, tanpa pakai celana, ngambil ikan tanpa pakai alat bantu. Kalau kita dapat itu halal murni. Karena laut nggak ada yang punya. Kenapa nggak pakai baju? Kenapa nggak pakai celana? Kenapa? Baju yang kita pakai baju haram, baju halal, uang kita. Tapi pabriknya itu ada haram di sana prosesnya. Nah, seperti itu. Jadi itu sulit. Atau kalau kita mau minum dari halal murni, maka kita minum langsung lewat mulut air hujan jatuh tanpa lewat talang rumah. Itu halal murni. Ingat, halal murni adalah sesuatu yang bisa dibuat obat. Nah, dalam kitab Ihya disebutkan ya, kalau kita mau berobat, dalam kitab Al-Qirtos juga ada. Apa? Waktu musim hujan, ya, kita mengambil air dengan wadah yang halal keyakinan. Kalau enggak, pakai tangan kita sendiri. Nah, itu diminumkan, itu bisa sembuh. Karena itu halal murni. Halal murni sehingga ulama-ulama zaman dulu ini dia memastikan membeli makanan minuman yang halal murni disimpan. Kalau sakit makannya itu. Karena bisa jadi sifat obat. Seperti itu. Min kulidak, obat semuanya. Seperti itu, halal murni. Kenapa? Saya ulangi, fahuwa asasul ibadati wa ra'sul kurubati. Makanan yang halal itu dasarnya ibadah dan kepalanya ketaatan. Nah, sehingga judul yang kita baca yaitu sungguh-sungguh untuk memakan barang yang halal itu apa? Itu merupakan satu hal yang tidak bisa ditawar. Bahkan di ayat yang lain, Allah Ta'ala, ya ayo Rasul, sekaliannya utusan Allah. Utusan Allah, Rasul. Kulu, makanlah kamu semua minat thayyibati wa am wa am wa amalu sholihan. Coba lihat. Rasul-rasulku, utusannya Allah, Nabi dan Rasul, makanlah kamu dari yang halal, setelah itu amallah kamu amal yang soleh. Bayangkan, Rasul saja diperintah untuk makan yang halal dulu, baru beramal. Apalagi kita. Yang surat Al-Maidah kan tadi jelas. Jadi kalau Rasul ini tidak makan yang halal, nggak mungkin bisa sudah jadi Rasul. Nah itu. Nah, lalu toibat, halalan toiban. Toiban itu apa? Hah? Toiban. Apa? Baik. Nah, sekarang mohon maaf loh ya. Ya, kita tidak sebut merek, tidak sebut produk lah. Misalnya jenengan makan mie ayam pakai saus tomat. Itu saus tomat atau saus gambar tomat? Hmm? Apa? Itu saya kaget, harga satu botol ya. Itu cuma berapa, Vin? 1.300 apa berapa, Vin? Yang satu botol ini loh. Saya memang belum pernah lihat ke pabriknya ya. Konon ada orang yang cerita sama saya, kalau Pak Mahdi ke tempat pabrik lihat proses pembuatannya, nggak jadi makan katanya. Karena bahannya itu apa? Ya bangsa kayak kayak ngono kuwi labu ya, kayak apa namanya? Pohong apa, belum pewarnanya. Coba jenengan warnanya kan orange toh. Coba jenengan baju putih pakai di sini. Saya cuci hilang nggak kira-kira? Sulit. Sulit. Padahal kalau makan mie ayam kan sausnya banyak loh. Ya dia nggak rugi karena murah memang. Tapi ya nuwun sewu, apakah itu thayyib sekarang masalah? Itu. Syaratnya halalan dan wa thayyiban, halalan thayyiban. Nah ini masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dulu saya punya dapat teman di sebentar ya. Dia tinggalnya di Pasar Jowo yang pasar yang itu apa, Vin? Yang pasar rumah Pak Edi apa, Vin? Yang pasar pagi subuh bangun itu loh, jam jam enggak, Gotong royong yang jam 11 malam ramai itu loh. Heeh? Gotong royong. Nah, saya punya teman di sana. Itu dia tahu ada tukang penggilingan daging, tukang jasa penggilingan daging. Ya. Ya, masalahnya dia cerita, Pak Mahdi saya baru lihat. Kenapa? Di situ ternyata rame. Kenapa? Orang kalau mau bikin bakso bawa ayam digiling sana. Mau bakso sapi, sapi digiling sana.
Tapi waktu itu ada daging babi digiling di sana. Coba lihat. Berarti tempatnya kan jadi najis mughaladhah, najis berat. Padahal setelah giling babi, kalau mau giling ayam, harusnya tempat penggilingan tersebut harus disucikan dengan syarat syariat. Yaitu apa? Yang pertama, disucikan dengan air suci mensucikan, dengan debu suci mensucikan, 1 kali. Lalu setelah itu 6 kali pakai air suci mensucikan. Baru setelah itu, suci lagi. Tapi permasalahannya, apakah dia melakukan seperti itu? Tidak bakal. Berarti senajan zatnya halal, menjadi mughaladhah. Jadi ayamnya jadi mughaladhah, sapinya mughaladhah. Dijual di mana-mana. Kita makan toh. Wena pol sampai kemeringetan. Tapi kita kena mughaladhah tadi. Sehingga terpengaruh pada kita. Nah, ini sebagai penutup. Ya, hati-hati catering. Catering di Magelang ini ada yang cateringnya tersebut di mana dia menyediakan menu babi. Menu babi. Ya, yaitu di Payeman. Dan ini paling rame, murah, dan enak. Nah, di Payeman tersebut ada karyawannya ngomong terus terang. Dan istri saya sudah membuktikan sendiri waktu teman saya pernikahan, bukan orang Islam ya, campuran dia. Ada di sini ada menu babi, menu non babi. Babi dan non babi. Akhirnya ditanya, sekarang saya tanya, yang punya bukan orang Islam. Coba lihat, kalau ditanya, setelah dia masak babi, maka ditanya, apakah pegawainya nyuruh, bosnya nyuruh, pegawai-pegawai saya, ini habis masak babi, maka dicucinya harus pakai syariat. Yaitu dicuci dengan air mengalir 7 kali mengalir, lalu yang satu diantaranya pakai debu suci mensucikan. Bosnya ngomong-ngomong orang kira-kira. Bakal bolnya ditanya, bos ngerti nggak apa mughaladhah? Nggak bakal ngerti yang bukan Islam. Sehingga semuanya jadi tercemar. Ingat-ingat, ya, itu cateringnya paling banyak dipakai. Dan yang langganannya orang Islam lagi. Saya dulu pernah, ya, acara buka puasa bersama loh. Di salah satu pejabat. Begitu mau buka puasa, cateringnya kan datang tuh. Saya lihat, cari rasa. Waduh. Akhirnya saya, akhirnya saya, ini darurat. Saya bisa mengatakan sesuatu yang istilahnya sekilas bohong, tapi ini diperbolehkan secara syariat, karena ada maslahat. Dia ngundang anak yatim piatu. Lalu pejabat Magelang waktu itu. Nah ini yang terjadi. Ya, satu catering seperti itu. Dan yang kedua, hati-hati, yaitu kalau jenengan makan kulineran di luar. Ya, ini masih ada 1 menit lagi ya. Ini saya percepat ya. Kuliner itu apa? Terkadang kuliner yang kita makan ini mungkin dia tidak pakai babi, tapi pakai bumbu namanya angcu. Angcu itu apa? Angcu ini, angnya ini arak. Ciu ini ciu. Ang ini buah angkang. Ciu ini arak. Jadi arak kan alkohol. Jadi biasanya Chinese food tersebut, ya, yang bukan Islam ya, begitu dia masak, kalau kena, dia masaknya harus pakai kompor gas yang keras. Begitu angcu tersebut diasih, itu sebagai topping atas, karena supaya wangi. Begitu dikasih angcu, maka karena alkohol, apinya naik langsung. Alkohol itu apa? Najis sedang. Nah, dan di sini, di Magelang ini banyak yang pakai angcu. Nah, besok kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo monggo, tinggal 30 detik lagi.